Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Hidayah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, kelancaran, kemudahan, keluasan rezeki. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, doa-doanya didengarkan, hajat-hajatnya dipenuhi. Insyaallah Allah jaga keluarga kita dari musibah, mara bahaya dan wabah. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Hidayah, Ustadz Deni, Saudara Kimat, Syafiq, juga para asatiz, orang tua, sesepuh, penasihat masjid, dan jamaah sekalian. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah di setiap waktu dan keadaan. Lalu kita sampaikan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat, malaikatnya bersolawat. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah atas nabi dan ucapkanlah salam untuknya. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang penting dalam sirah nabawi diantaranya adalah Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak hendak menerangkan detail-detail tentang Isra dan Mi'raj, tapi apa hikmah yang kita ambil untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan umat Islam secara umum. Yang pertama, peristiwa yang penuh keajaiban itu menegaskan tentang pentingnya tauhid, karena di dalamnya ada kebesaran Allah, ada keagungan Allah yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Meskipun sekarang ada apa? Teori relativisme waktu. Ya. Jadi kalau benda kecepatannya seperti cahaya itu waktu melambat. Atau ada teori black hole. Ya. Jadi benda yang tersedot sama black hole, nah itu tidak butuh waktu nanti. Nah itu bisa dipelajari. Tetapi yang jelas ini adalah kemauan Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Kalau maha suci berarti di luar nalar akal manusia, yang memperjalankan hambanya. Jadi subjeknya adalah Allah, Nabi Muhammad adalah objek, ya, diperjalankan. Allah Nabi sendiri nggak mungkin, tapi ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya tauhid dalam diri kita. Sesuatu yang menurut manusia nggak masuk akal, bagi Allah mudah sekali. Ya. Ada unta di zaman Nabi Soleh, unta yang tidak beribu, karena dimunculkan dari batu keluar unta. Kan bisa ada ibunya unta ya, ini nggak ada. Nah itu bagi Allah mudah. Mukjizat Nabi ketika sahabat kehausan, nggak bisa berwudu, nggak bisa mandi, nggak bisa minum,
Nabi meletakkan tangannya di wadah air, keluar dari sela-sela jarinya air yang jernih, yang sejuk. Itu mukjizat. Ya. Umat Islam tahu bedanya mukjizat itu yang terjadi kepada para nabi, tapi tidak akan menuhankan nabinya. Nabi Musa membelah laut, orang Yahudi tidak menuhankan Nabi Musa. Umatnya Nabi Soleh tidak menuhankan Nabi Soleh. Umatnya Nabi Nuh tidak menuhankan Nabi Nuh. Hanya satu umat yang salah paham, yaitu umatnya Nabi Isa. Iya. Nabi Isa tidak punya kekuatan, itu Allah yang ngasih izin menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Itu namanya mukjizat. Dan kita tidak boleh salah paham. Maka umat-umat yang tertipu, orang-orang yang tertipu kadang-kadang kagum, bahasa Jawanya gumunan ya, kepada sihir, kepada magic ya. Dan kebanyakan yang dilakukan oleh Dajjal itu hal demikian, sehingga manusia banyak tertipu menjadi pengikutnya. Karena kejadian yang luar biasa itu bisa dilakukan bukan saja kepada orang soleh, orang jahat pun bisa. Itu atas izin Allah. Dajjal bisa nunjuk ke langit hujan, yang kering jadi subur tanahnya, tapi standarnya bukan itu ya. Maka kata Imam Syafi'i, kamu jangan tertipu. Ada orang bisa terbang, berjalan di atas air, bisa anti bacok, tapi lihat apakah sepak terjangnya sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Itu penting ya. Kemudian Isra Mi'raj hikmahnya apa? Mengajarkan kita kepada pentingnya ibadah. Karena oleh-olehnya apa? Sholat kan? Sholat itu. Sehingga Nabi bersabda, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Ajarkan anakmu, perintahkan anakmu sholat sedangkan berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Kasih hukuman kalau umur 10 tahun masih enggak sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkanlah tempat tidur anak kita, laki perempuan jangan dicampur. Itu ajaran dari Nabi. Ya, pendidikan sejak dini sholat, ya, kemudian dipisahkan tempat tidur anak kita yang laki-laki dan perempuan, jangan dicampur. Ini menangkal, mengantisipasi dari incest, ya, hubungan sedarah. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini pentingnya apa? Dari hikmah Isra dan Mi'raj. Kemudian apa? Manusia diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ya. Nabi Muhammad diperlihatkan amal soleh dan balasannya, juga perbuatan dosa juga balasannya. Ya, macam-macam Bu. Ini artinya manusia termasuk makhluk yang bertanggung jawab, beda sama binatang. Ya, tidak ada dosa dan pahala. Manusia ada dosa dan pahala. Nah, itu kita yang menanggung resikonya masing-masing. Memang manusia ini apa? Dikasih Allah free will, kebebasan memilih, kebebasan berkehendak. Iya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau silakan beriman, kalau mau silakan kufur, tapi apa? Menanggung resiko masing-masing. Ya. Kemudian ya, hikmah yang selanjutnya adalah, nah ini penting, umat Islam tidak boleh henti-hentinya mendukung perjuangan rakyat Palestina, warga Gaza. Karena Isra Mi'raj dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Ini penting. Ya, jangan bosan-bosan. Ya. Kiblat pertama umat Islam itu Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa tempat transit Nabi ketika sebelum Mi'raj, ya, dari Haram ke Aqsa, kemudian naik. Ini berarti Masjidil Aqsa
3 masjid yang utama dalam Islam: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Dan tidak boleh lupa, yang mengakui kemerdekaan kita itu adalah Palestina, negara pertama. Ya, ketika Soekarno-Hatta mengumumkan ya proklamasi kemerdekaan, itu negara pertama yang mengakui adalah Palestina. Dan tidak boleh lupa pula bahwa Palestina bagian dari negeri Syam, negeri akhir zaman. Ini penting ya. Sebenarnya banyak hikmahnya, tapi ini sebagai pembukaan ya sebelum ngaji kita Bulughul Maram ya, biar ada pembukaannya ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Saudara, kajian Bulughul Maram masih melanjutkan sifat sholat. Mudah-mudahan kita habiskan pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir